Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, Bung Alim. Untuk melawan Thailand, apa tips yang bisa Anda bagikan, kelemahan dan juga keunggulan dari Thailand? Ya paling nggak pengalaman dia. Pengalamannya, dari pengalamannya dong. Ya mungkin untuk buat semua pemain juga Mbak, kalau untuk menghadapi Thailand, kita tuh tahulah kualitas permainan dari Thailand, dari pemain belakang, tengah sampai ke depan itu mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Di sini juga pelatih juga berperan untuk buat mengasih gimana untuk menghadapi pemain-pemain yang mereka yang bermentalnya juara gitu. Jadi kita para pemain juga jangan sampai kita membuat kesalahan di lini pertahanan, ya itu pasti bahaya sekali. Dan di pemain gelandang kita juga harus kuat di situ karena apa? Pemain-pemain Thailand yang sekarang ini itu dia mempunyai dirjen lapangan ya diantaranya itu kapten. Dia yang selalu mengakselerasi serangan. Kadang kalau ada putus di situ dia memutus serangan. Kadang-kadang transaksi untuk buat menyerangnya itu bahaya sekali melalui sayap-sayap mereka. Disinilah kita ada peran dari pemain gelandang, entah di situ Arkan atau Kahaman harus bisa mengasih suplai bola untuk buat seorang striker. Di situ juga harus berperan juga. Karena apa? Kalau seandainya nanti striker kita dijaga man to man marking atau apa, disitulah gunanya untuk buat second striker semacam kayak Arkan ataupun Hanan itu harus bisa menerobos untuk buat di lapis kedua untuk membuat gol di situ, Mbak. Oke, ngomong-ngomong soal striker nih, Bung Nigara, permainan dari Hoki Caraka dan juga Jens Reva itu seperti apa? Saya berpikir gini, betul lawannya Brunei waktu itu, dia mencetak 6 gol. Betul lawannya Brunei, tetapi bagaimanapun dia punya insting untuk membuat gol. Insting ini yang menurut saya langka nih sekarang di anak-anak kita gitu, langka. Nah perbedaannya, bagaimana dia bisa mencetak gol kalau suplai bolanya nggak ada? Yang tadi saya bilang kreativitas setelah tengah, kreativitas di sini menuju ke akhir ini yang kurang. Nah saya berharap menghadapi Thailand nanti kreativitas ini tumbuh kembali dengan posisi seperti ini, maka Jens Reven ini bisa mampu menalurinya untuk membuat gol kembali timbul. Nah persoalan yang juga nggak kecil buat kita, siapapun negara ASEAN yang bertemu dengan Indonesia itu tekadnya jauh lebih besar ketimbang Thailand lawan Vietnam, Thailand lawan Malaysia, lawan Indonesia itu kayak kita ini seperti musuh bersama buat mereka. Mungkin karena kita besar, mungkin juga karena ada sejarah-sejarah sebelumnya yang membuat kita ini menjadi seperti momok bagi mereka untuk kalau mengalahkan Indonesia nih udah pasti enak deh gitu. Jadi kan kalau zaman dulu nih di Indonesia di PON kalau ngalahin DKI itu rasanya seperti sampai ke dunia gitu. Sampai seperti kalau kita ngalahin DKI di final itu sampai seperti seolah-olah mendapat medali Olimpiade. Kenapa? Karena DKI itu semua pemain, semua atlet dikumpulin di sini dulu. Karena situasi dan kondisi yang memang DKI secara ekonomi di atas semuanya, maka atlet pada berlomba ke sini. Nah itu akhirnya jadi musuh bersama. Nah sama dengan Thailand, dengan sepak bola di Indonesia, semua sepertinya memusuhi Indonesia. Kalau ngelawan Indonesia tuh enak bener kalau menang gitu. Nah itu juga yang jadi pemicu untuk mereka bertarung bisa 2 kali lipat semangatnya ketimbang lawan negara-negara yang lain. Itu Vena, itu problem juga yang nggak kecil. Gitu. Problem yang nggak kecil. Baik, saya mau ke Bung Alim kalau begitu. Bung Alim, kalau kita lihat pemain belakang ya, ada Kadek dan juga Kakang. Atau sebetulnya dari Bung Alim ada komposisi pemain belakang terbaik nggak sih? Ya dari pertandingan sebelumnya melawan Filipina, melawan Malaysia, itu kemarin itu saya lihat banyak sekali ada perubahan komposisi ya. Kemarin waktu melawan Filipina juga tanpa ada Ferrari, di situ ada Kadek sama Kakang itu mereka bermain solid. Jadi kalau untuk buat pertahanan Mbak, aku lihat kayaknya sih nggak ada masalah. Tinggal gimana ini dari kita pemain-pemain dari lapangan tengah. Karena apa? Karena pemain-pemain Thailand di lapangan tengah itu sangat bagus sekali Mbak. Dia sabar bermain bolanya, dia gitu. Kadang-kadang ada transisi dia untuk cepat sekali untuk menyerang. Langsung dioper ke pemain-pemain sayap dia yang memang mempunyai kecepatan di situ Mbak. Jadi nggak ada masalah buat kita. Nggak ada masalah ya? Kalau petugas Roby Darwis sebagai orang pertama di lini tengah,
Ya itu bagus sekali Mbak. Dia untuk jangkar antara pemain belakang sama pemain gelandang. Disitulah jangkarnya dia. Makanya disebut dia midfield defense. Kalau pemain belakang mendapatkan bola, pasti dia kalau nggak target ke pemain depan, pasti dia mencari Robby Darwish di situ Mbak. Itulah ada penyimbang antara pemain tengah sama pemain belakang. Oke, Bung Nigara, ini kan Tony Firmansyah posisinya berbeda ya dari permainan sebelumnya, sedikit berbeda. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya kembali menyambung Robby Darwish dulu. Saya suka sekali dengan Robby Darwish karena kreativitasnya tinggi. Nah, kita berharap melawan Thailand ini kreativitasnya bertambah. Nah, dengan posisi seperti itu, maka apa yang kita harapkan dengan Tony Firmansyah itu menjadi lebih positif lagi dengan itu. Tetapi ini semua pemicunya nih Robby Darwish nih. Kalau Robby motornya. Ya, motornya Robby Darwish. Robby Darwish itu lincah sekali, kreativitas tinggi dan berani. Berani. Terus terang dia termasuk pemain yang berani nih. Kenapa berani saya bilang? Berani itu tabrakan sama lawan tuh berani gitu. Banyak pemain yang apalagi kalau udah kelasnya udah tinggi nggak berani tabrakan, takut cedera atau Robby Darwish itu berani gitu. Nah itu kita butuhkan. Nah, jangan lupa lemparan ke dalamnya. Nah itu lain lagi. Itu lain lagi. Ya itu pun kita harapkan menjadi sesuatu salah satu andil untuk bisa memenangkan pertarungan. Oke, prediksi skor besok berapa nih kira-kira? Harapan, bukan saya prediksi kayaknya berat kalau prediksi ya. Harapan kita menang 1-0 aja cukup. 1-0. 1-0 cukup. Bung Alim? Memang ini pertandingan yang agak sulit Mbak untuk buat walaupun Indonesia ini bermain sebagai tuan rumah. Ya karena kita tahulah kualitas pemain-pemain Thailand kalau menghadapi yang kata bilang Bang Nigara bahwa susah sekali untuk buat mengalahkan Thailand. Itu peluangnya saya bilang 50-50 lah, saya belum tahu. Tapi paling maksimal 1 yang dibilang Bang Nigara. Harapan. Intinya tetap optimis menang ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa menang melawan Thailand besok. Kalau optimis saja enggak, bagaimana kita mau menang? Kan harusnya itu dulu. Iya. Oke, terima kasih Bung Nigara atas waktunya. Terima kasih Bung Alim atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih.